pengertian komponen kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Pertama itu pengertian komponen dari kurikulum. Komponen kurikulum ini adalah susunan atau urutan-urutan yang akan disusun untuk menyusun kurikulum tersebut dan disusun secara sistematis agar komponen ini bisa terukur dan terarah dalam proses pembelajaran. Nah, menurut beberapa pendapat para ahli, saya mengambilnya dua pendapat para ahli. Yang pertama itu yaitu menurut pendapat Raffi Taylor namanya. Yang kedua menurut Hilda Tabak. Nah, yang menurut pendapat Raffi Taylor ini, komponen kurikulum ini dirancangnya melalui 4 pertanyaan mendasar, yang dimana satu, apa tujuan pendidikan, apa yang akan dicapai dalam proses pendidikan terhadap komponen kurikulum tersebut. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang akan diberikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan kurikulum. Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar ini diorganisasikan untuk mencapai tujuan dari komponen kurikulum. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menilai bahwa tujuan tersebut bisa tercapai dengan proses yang keempat tadi. Nah, menurut Raffi Taylor ini, komponen kurikulum ini bisa dirancang melalui 4 pertanyaan mendasar yang ini. Jadi, kalau salah satu dari yang diberikan pertanyaan ini tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka kurikulum ini juga akan tidak bisa dirancang dengan optimal. Yang kedua adalah menurut Hilda Tabak. Menurut Hilda Tabak ini, proses perancangan komponen kurikulum ini, yang pertama itu perumusan tujuannya yang jelas, yang dimana sebelum kita masuk ke perumusan isi, kemudian kita masuk kepada pemilihan perorganisasian, dan yang terakhir kepada penggunaan evaluasi, terlebih dahulu kita harus memahami tentang perumusan tujuan yang jelas, yang dimana kita harus menentukan dulu tujuannya. Maksudnya di sini seperti contohnya kita mengambil isinya itu tentang contohnya materinya tentang sholat saja dulu. Dan kalau tentang sholat, isinya itu harus tentang sholat juga. Jadi tujuannya yang utama itu juga harus tentang sholat. Tujuan apa yang akan dicapai jika sholat ini kita berikan materi kepada siswa? Apakah bisa siswa itu memahaminya, atau apakah materi tersebut bisa dimaknai oleh pikiran siswa atau bisa dilaksanakan oleh siswa? Nah, itulah tadi perumusan tujuan yang jelas. Nah, kemudian kita masuk pada pemilihan isi. Pemilihan isi ini seperti sudah saya jelaskan tadi kan, itu tentang sholat. Nah, jika tentang sholat, isinya itu tentang contohnya sholat, pengertian sholat bisa kita jelaskan kepada peserta didik ini. Oh, pengertian sholat ini adalah ini. Nah, kemudian masuk ke tahap-tahap berikutnya sampai tahap akhir. Nah, itu tadi tahap isinya saja. Kemudian tahap perorganisasian dalam belajar atau tahap strategi pembelajaran. Tahap strategi pembelajaran di sini bisa kita jelaskan seperti strategi pembelajarannya itu bisa kayak materi apa, strategi apa yang cocok kita gunakan untuk kelas tersebut. Contohnya, guru tersebut sudah mengambil keputusan kalau materi tersebut bisa disampaikan kepada kelas itu kayak materi ceramah atau materi diskusi kah, itu tergantung dari guru untuk menyampaikan bagaimana mereka menyampaikan materinya tersebut. Nah, pada yang terakhir itu adalah tahap penggunaan evaluasi. Nah, setelah semua proses ini tadi sudah dilaksanakan oleh seorang guru, maka kita masuk itu pada tahap akhir, yaitu penyampaian evaluasi. Kan siswa itu sudah mengetahui apa itu sholat, siswa itu sudah tahu tata cara sholat, urutannya mulai dari takbiratul ihram sampai dengan yang terakhir salam. Nah, mereka kan sudah tahu, sudah memahami, karena mereka sudah belajar tentang pemilihan isi, tentang makna tentang sholat itu, tentang semua pembahasan tentang sholat. Jadi ketika sudah memahami semua dari materi ini, maka mereka akan masuk kepada tahap evaluasi, yaitu tahap tentang seperti ujian atau kemampuan atau menguji kemampuan siswa ini, apakah mereka ini sudah paham dengan materi tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, seperti ujian. Jadi kemampuan siswa ini di sini diasah untuk mencapai tujuan dari komponen tadi. Kalau mereka sudah paham dengan materi sholat tersebut dan sudah bisa mempraktekkannya, apalagi mereka ini
Nah, jadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian komponen kurikulum ini dari beberapa pendapat para ahli, jadi bisa kita simpulkan komponen kurikulum ini adalah rancangan atau pokok-pokok dari kurikulum ini yang akan disusun oleh seorang guru, yang akan dikembangkan juga oleh seorang guru untuk pembelajaran ini lebih terarah dan akan lebih sistematis dan juga teratur. Jadi itu ya tadi pengertian dari komponen kurikulum ini. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 komponen yang tadi ya. Di dalam pendapat para ahli tadi sudah dijelaskan juga kalau 4 komponen ini juga masuk ke 2 pendapat yang tadi. Kedua pendapat ini sebenarnya sama saja pengertiannya, tetapi cara penyampaian dari para ahli ini yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu 4 komponen dari kurikulum, 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah tujuan, contohnya tentang puasa. Sebelum kita masukkan 4 komponen ini, kita juga harus lebih mengetahui terlebih dahulu tentang puasa, tentang pengertian puasa, tentang syarat puasa, rukun puasa, mana yang membatalkan puasa. Nah, itu juga harus kita ketahui dulu sebelum membuat komponen kurikulum ini. Nah, yang kedua itu masuk di dalam tahap isi. Tahap isinya di sini barulah kita jelaskan pada komponen itu pengertiannya ini, pengertian puasa ini, nah syarat puasa ini, hal-hal yang membatalkan puasa ini. Jadi di tahap isi inilah kita yang menyumbangkan pemahaman peserta didik ini, bagaimana mereka ini bisa paham terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu pada tahap metode. Ini sudah saya jelaskan juga tadi seperti tentang sholat tadi kan. Ini kita masuk kepada metode puasa. Metode di sini yaitu metode kita mengajar itu seperti apa? Apakah gurunya itu lebih bisa mengajar dengan metode ceramah seperti ini, atau dengan metode dia itu hanya yang membagi-bagi kelompok seperti kelompok ini cari materi tentang puasa. Nah, kelompok ini coba cari tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian besok bisa presentasikan di depan kelas. Itu kan beda-beda metodenya. Kalau kita mengajar kalau kita menjadi seorang guru itu tergantung kepada guru, metode yang dia bawakan terserah kepada dia dan terserah bagaimana pembagian dengan penjelasan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini kan peserta didik itu sudah bisa memahami materi, mulai dari awal materi tadi, pengertian puasa tadi, yang tujuan, kemudian masuk pada isi. Nah, yang pada isi ini mereka menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk ke tahap evaluasi, yang dimana pada tahap evaluasi ini mereka akan memasuki tahap seperti ujian semester atau ujian yang diberikan oleh guru, atau sekedar pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk menguji apakah mereka ini sudah benar-benar paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, atau tidak paham, atau bahkan cara guru yang menjelaskan tersebut membuat mereka tidak paham. Jadi itu ada juga dengan keterlibatan siswa dan pendidik. Ketika siswa ini diam saja, tetapi dia terus melanjutkan terus saja mengikuti pembelajaran gurunya, terus saja menyampaikan sementara dia tidak paham. Nah, itu juga akan menjadi penyebab keempat tujuan ini juga akan tidak berhasil. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kembali bahwa komponen kurikulum ini adalah susunan atau pokok-pokok untuk merancang kurikulum ini supaya kurikulum itu bisa terarah, teratur, dan sistematis. Nah, ada sedikit lagi pengertian komponen kurikulum ini. Komponen kurikulum ini tidak hanya tentang mata pelajaran saja ya, tetapi yaitu membahas tentang susunan-susunan atau pokok-pokok penting untuk menjadikan